hal ini yang banyak membuat anak-anak merasa tidak bisa masuk ke dalam dunia orang tua. Dan orang tua juga tidak bisa masuk dalam dunia anak. Nah, jembatan untuk bisa masuk ke dalam dunia anak atau anak masuk dalam kedalaman hati orang tua, yaitu jembatan penghubung saling percaya. Nah, rasa percaya bukan artinya takut anak menjadi musuh kita, jadi kita harus jaga nih supaya dia tetap percaya sama kita ya. Atau kita sungkan sama anak, takut kalau kita marah nanti dia jadi musuh. Ya kadang orang tua begitu, takut anak terluka atau takut anak jadi seperti ini seperti itu. Bukan. Kita juga harus aman pada anak kita. Artinya kita sebagai orang tua harus mengerti bagaimana kita bisa, anak-anak bisa percaya sama kita, dan kita juga percaya bahwa kita mampu menjadi orang tua. Nah, ini penting. Ya, jadi proses bangun hubungan itu harus benar dan tulus dari orang tua. Ya, dan bukan dengan tekanan atau ancaman, ya, karena kita harus mengerti bahwa apapun yang kita lakukan anak bisa salah tafsir, ya, tetapi untuk itulah kita perlu bangun hubungan yang dalam, ya, dan personal. Jadi ini bisa membuat anak-anak mengerti apa yang kita maksudkan. Misalnya yang kita lakukan, kita sering berkata pada orang tua, ya, sisakan waktu setiap hari 5 menit sebelum tidur, ya, jangan tunggu sudah mau tidur nanti anak jadi kesal, ya. Menjelang tidur, ya, kita doa bersama, kita cerita, kita tanya apa kondisi dia hari ini, bagaimana teman-temanmu nak, ya, bagaimana gurumu, bagaimana pelajaranmu, bagaimana hatimu hari ini, ya. Nah, itulah yang disebut hubungan yang dalam. Jadi membangun hubungan trust atau percaya itu jangan waktu ribut, jangan waktu dia melakukan kesalahan, tapi waktu kita melihat anak kita sedang tidak ada dalam tekanan, disitulah kita bangun hubungan. Ya, jadi jangan waktu konflik. Nah, dunia orang tua dan dunia anak ini yang penting kita pahami ya, bahwa kadang-kadang kita merasa anak di rumah, tetapi kita punya dua dunia berbeda. Ya, kadang-kadang kalau kita deketin anak kita nggak merasa nyaman, ya, takut salah, takut hal-hal yang lain. Nah, itu berarti anak belum cukup aman. Nah, kita mau lihat hubungan yang baik bukan sekedar adanya waktu bersama, bukan main bersama, tapi anak percaya pada orang tua bisa melihat kedalaman hati anak. Nah, akibatnya anak-anak akan merasa aman dalam berkomunikasi secara jujur dan terbuka, ya, dia bisa ngomong kalau dia salah, dia gagal. Ya, ini merupakan faktor penting untuk mendidik anak-anak kita dalam usia sekolah dasar, ya, terutama yang usia TK, masuk TK, TKB, dan masuk usia SD, ya, di dalam usia SD maksud saya. Tanpa hubungan yang baik dengan anak, instruksi nasihat yang disampaikan oleh orang tua sulit diterima dengan baik oleh anak, karena bisa, walaupun kita maksudnya apa, ya, kadang-kala anak pikir kita marah, padahal kita mau membantu dia, ya, karena anak-anak bisa menjadi sensitif sekali dalam hal ucapan kita kalau mereka tidak mengerti hati kita. Nah, mengerti hati kita itulah, dan kita mengerti apa yang mereka alami dan hati mereka, itu yang disebut hubungan percaya. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana membangun hubungan trust itu lebih jauh, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, mungkin anakmu sebagian sudah remaja atau sebagian juga sekitar usia 10 sampai 12 tahun. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya hubungan kita dan anak itu kadang ada musimnya, musim badai, di mana anak mungkin tidak taat, pemberontak, kasar sama kita sebagai orang tua, nggak respect, dan atau kita emosi, kita marah, kita lakukan kekerasan. Nah, hari ini kalau hubunganmu dengan anak itu tidak baik, saudara cek 5 checklist ini, ya. Checklist yang pertama adalah apakah hubungan yang rusak hari ini atau bisa jadi nanti rusak karena disebabkan oleh yang pertama melakukan tindakan disiplin tanpa memberi alasan yang jelas. Artinya ketika saya lihat
anak saya salah, saya langsung memberikan disiplin. Misalnya tidak mengizinkan dia main sepeda di luar, atau tidak beri uang jajan selama 2 hari, tetapi tanpa kita tanya dulu, mengapa kamu melanggar? Ya, nah kita akan bicarakan hal ini lebih banyak lagi nanti di sesi yang keempat. Jadi saudara, anak itu tertutup hati kita karena kita adalah orang tua otoriter. Makanya firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 4 minggu lalu dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Jadi mengapa anak kita tertutup? Karena dia marah sama kita dan dia melihat kita tidak adil, terutama memberikan sebuah disiplin tanpa dia merasa salah. Nah, itu yang saudara coba cek. Mungkin anakmu tertutup hatinya hari ini karena ada faktor pertama. Atau yang kedua adalah kita janji, nah nanti liburan ya, nanti kita main ya di tempat mana. Misalnya kalau di Jakarta, Ancol. Ternyata kita lupa. Nah, anak yang kita masih kecil itu ingat janji kita, dan kita terlalu sibuk untuk tidak tepati. Dan kita tidak berusaha menyelesaikannya. Nah, anak selalu ingat janji ayahnya. Anak selalu ingat janji ibunya. Apalagi hal-hal yang penting. Jadi kalau kita tidak menepati janji, dia menyimpan kekesalan. Apalagi kita cari alasan. Ini lagi sibuk, ini lagi COVID, dan segala macam. Ya. Yang ketiga adalah, mengapa anak kita tidak bisa dekat sama kita? Seringkali ada orang tua yang cara menyelesaikan konfliknya dengan cara apa? Diemin anak. Tahu ya, diemin anak. Dalam hatinya dia berkata, biar tahu rasa. Kalau enggak dideketin atau enggak ngobrol sama anak selama seminggu, ya toh? Saudara, itu juga memang kadang menyiksa anak, tetapi kita nggak pernah berusaha untuk menolong dia untuk keluar dari situasi di mana dia berbuat salah. Jadi ada konflik-konflik tidak diselesaikan dengan bijaksana. Atau ketika anak kita melawan kita, ya toh, kita menyelesaikannya dengan apa? Mendiamkan, tidak mau dibicarakan. Dengan sisi menghukum diam-diamlah. Yang keempat adalah, saya belajar satu hal. Makin saya jarang berdoa bersama anak saya, hubungan kami makin jauh. Sebuah prinsip berkata adalah, engkau akan dekat dengan siapa engkau berdoa. Kalau engkau mau dekat dengan istrimu, suamimu, ambil waktu berdoa bersama. Tapi ketika suami sudah jarang berdoa, selalu mudah sekali timbul misunderstanding. Salah ngomong, jadi masalah, ya toh? Salah lakukan sesuatu jadi masalah. Sama dengan anak, kalau saudara mengalami hubungan dengan anak tidak baik, boleh mulai dengan ajak dia berdoa bersama. Ya. Yang kelima adalah orang tua tidak memberi anak ruang untuk gagal dan salah. Ini terutama orang tua perfeksionis, menuntut atau menaruh standar tinggi kepada anaknya. Apa yang terjadi? Ketika anak salah dan sekedar dipersalahkan, dimarahin, lama-lama anak jadi malas ngomong. Kalau ngomong selalu diungkit, kesalahan aku, ya toh. Kalau ngomong selalu dicari-cari kesalahannya. Jadi sepertinya orang tua jadi musuhnya. Nah, ketika anak tidak aman, ya, akhirnya dia nggak mau. Dia lebih aman sama teman-temannya. Dia lebih banyak ngobrol dengan teman-temannya. Mengapa hubungan trust ini penting? Karena kalau dia tidak trust kita atau tidak aman sama kita, apa yang terjadi? Anak saudara suatu hari akan nonton pornografi dari temannya. Anak saudara suatu hari akan jatuh cinta. Anak saudara suatu hari akan masuk dalam masturbasi. Kalau hubungan kita dekat dengan dia akan cerita sama kita terlebih dulu. Pak, Ma, saya lagi seneng nih sama cewek ini, cowok ini, ngerti ya? Nah, coba lihat ke depan. Jadi kalau hubunganmu dengan anakmu tidak dekat, apakah 5 poin ini menolong saudara untuk malam ini atau besok perbaiki? Cara perbaikinya bagaimana? Yang pertama adalah saudara, kalau anak marah, kesel, tersakiti oleh perkataan kita atau perbuatan kita, tadi udah ada kesaksian, ya anaknya nggak mau kerja, bereskan kamar untuk rapi karena nada ibunya selalu nada tinggi, ya toh.
Kalau main gitar itu bukan main di C, main di G terus. Nah, teriak. Anak nggak suka diteriakin terus, ya toh. Jadi itu hanya soal nada. Bagaimana dengan kita yang sudah keburu pukul anak dengan kemarahan, ya toh, jewer telinganya, ya toh, disiplin tanpa ada penjelasan. Yang pertama kita harus belajar rendah hati. Katakan rendah hati. Amin. Saudara, Yesus datang untuk sembuhkan hati manusia. Bapak di surga adalah Bapak yang mengasihi. Dia sembuhkan hubungan dengan manusia dengan cara Yesus mati di kayu salib. Jadi Yesus selain mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dia sembuhkan hubungan antara kita dan Bapa di surga. Jadi saudara sebagai orang tua, wakil Allah, salah satu peran orang tua adalah menyembuhkan hati anaknya. Nah, kalau orang tua gengsi, dia susah menyembuhkan anaknya. Dia akan selalu merasa dirinya benar. Itu persoalan terbesar dalam parenting. Tapi kalau hari ini saudara mendapatkan poin ini, yang saudara harus bela adalah hubungan dulu. Hati dulu yang disembuhkan. Caranya bagaimana? Minta maaf. Minta maaf bukan berarti kita rendah di hadapan anak. Malah anak akan respect kepada kita kalau kita sebagai orang tua bersedia meminta maaf. Suatu hari saya mendisiplin Benaya dan keras, lagi marah saudara. Ya, saya sempat ambil itu ya pemukul lalat. Saya udah marah, saya sabet kakinya. Waktu itu saya menjadi orang tua yang tidak baik, tidak bijak. Apa yang terjadi? Setelah saya lakukan itu, saya tahu saya salah. Sedang Ben, Papa salah. Maafkan Papa ya. Tadi Papa melakukan pukulan yang seharusnya nggak boleh. Maukah kamu mengampuni Papa? Nah, itulah cara kita meminta maaf. Ya, bukan berarti kita akan diinjak-injak sama anak kalau kita minta maaf. Enggak. Yang kedua adalah, kalau hari ini sudah tidak tahu, kira-kira persoalan anakmu apa sih? Apa yang melukai hatinya? Berdoa. Berdoa aja. Tuhan, beritahukan, kenapa anak saya nggak dekat dengan saya? Tuhan, mengapa anak saya tertutup hatinya? Mungkin ada janji yang tidak ditepati. Mungkin saudara pernah mempermalukan dia di depan orang. Kalau saudara tidak mampu lakukan, ya, biarlah pasanganmu yang melakukan. Cari tahu. Kalau pasanganmu tidak mampu lakukan, biarlah ada seseorang yang mewakili kita, misalnya saudara, sepupunya yang lebih dewasa, lakukan supaya kita dapat informasi. Mengapa hati anak saya itu nggak bisa dekat dengan saya? Mengapa dia selalu ngomong sama saya nadanya tinggi? Ya kan? Saudara, saya percaya Tuhan memberi saudara anugerah untuk menyembuhkan anakmu. Bagaimana kita membangun hubungan trust? Ada 3 poin di sini. Cepat saja. Yang pertama, beri telinga Anda, bukan mulut Anda. Ya, seringkali kita wawancara anak-anak yang masih usia SD. Menurut pandanganmu, nak, mama itu seperti apa? Banyak berkata, mama cerewet. Nah, saudara, mama-mama, ibu-ibu, belajar kontrol mulut kita. Berilah telinga, terutama anakmu yang mulai pra-remaja, ya, SD kelas 5, kelas 6. Karena prinsip begini, mendengar dan menerima perasaan anak tanpa menghakimi mereka, baik pendapatnya, baik opininya yang masih kanak-kanak, akan memberi kelegaan, memberi rasa aman pada hati anak. Kalau mereka ada masalah, ya toh, mereka nangis sekalipun, dengerin dulu, jangan omelin dulu. Sekalipun mereka berbuat salah, dengerin dulu, jangan diomelin dulu. Itu prinsip. Karena saudara, senang nggak sudah didengar sebagai suami? Didengar sama istri. Istri senang nggak didengar sama suami? Senang ya? Karena kita merasa berharga kalau didengar. Walaupun kita salah, kalau dengar, itu bisa menyembuhkan dan bisa menolong kita untuk bertobat. Yang kedua, saudara, berilah waktumu, bukan hadiahmu. Saudara, banyak orang tua itu karena merasa bersalah, dua-duanya kerja di luar, dia selalu pulang membawa hadiah. Saudara, hadiah tidak akan membangun hubungan trust. Waktu Anda penting.
Selama sudah bisa mempengaruhi anakmu sebelum dipengaruhi teman-temannya ketika dia remaja, pengaruhi mereka dan waktumu. Love equal to time. Artinya kalau sudah mengasihi seseorang, sudah beri waktu buat itu. Saudara, saya belajar satu hal. Kira-kira waktu anak saya kecil, saya mendengar seorang pendeta di Amerika khotbah begini. Dia share bagaimana membangun keluarga. Dia berkata dia punya 5 anak perempuan. Dan semuanya sekarang sudah dia nikahkan. Tapi dia berkata demikian, saya masih ingat. Dick Iverson namanya. Dia berkata, tiap hari saya memberi tiap anak 5 menit saja. Ya kan? 5 menit buat tiap anak. Total berapa? Hanya 25 menit. Nah, ketika saya tangkap prinsip ini, saya mulai praktekkan. Saya beri waktu saya 5 menit. Kapan? Ketika waktunya anak mau tidur. Yaitu saya ada bersama mereka ketika mereka mau tidur. Mengapa? Karena ketika anak mau tidur, hatinya sangat terbuka. Kita ada di kamar mereka, kalau mereka punya kamar sendiri. Disitulah kita ngobrol. Apa yang terjadi dengan sekolahmu, nak? Ada yang bully kamu, ya. Kamu tahu bagaimana papa sama mama hari-hari ini ngobrol, beri waktu. Oke? Sudah pasti bisa beri waktu. Ngerti ya? Yang ketiga adalah beri kata-kata membangun, bukan sekedar komentar. Apa beda membangun dan komentar? Membangun memberi dampak. Orang itu terbangun dengar suara kita, dengar perkataan kita. Dia yang tadinya low bat jadi high battery, ya toh? Dia yang tadinya lemah jadi semangat. Jadi orang tua suka kasih komentar, penilaian, ya toh? Tapi kurang kata-kata kasih semangat. Nah, saya ingat ketika anak saya buat salah, ya toh, saya bilang, Yun, kamu bisa lebih baik, ya. Walaupun kita tahu itu salah, ya memalukan. Ben, ketika Benaya mungkin datang dengan ulangan yang merah, kita bisa berkata, kamu bisa lebih baik, ya toh? Jadi memberi mereka semangat. Jadi selalu kita belajar satu hal, perkataan orang tua punya kuasa. Sekali lagi saya katakan, perkataan orang tua sangat-sangat berkuasa. Didengar, mempengaruhi anak. Mengapa anak kita suka minder, tidak percaya diri? Karena perkataan kita selalu berkata, kamu gitu aja nggak bisa. Kamu goblok, tolol. Ngerti ya? Nah, itu meruntuhkan identitas mereka, gambar diri mereka. Saya dorong, bapak-bapak, ibu-ibu, ada kuasa membangun di mulut Anda. Pujilah anak ketika anak berbuat baik. Saya lahir di keluarga yang jarang pujian. Ya, jarang pujian. Akibatnya apa? Orang tua jarang puji saya juga jarang puji anak. Tapi setelah saya mengerti parenting ini, saya belajar melihat hal-hal yang baik yang saya bisa memuji. Setiap kita senang dipuji. Amin, saudara. Suami-suami, istri senang dipuji kan? Apalagi anakmu. Jadi waktu kita membangun hubungan dengan anak, masuklah dari mana pembicaraan kita. Kadang orang tua bertanya ya, kita masuk dari kesukaan anak kita, dari dunia anak kita mulai, bukan dunia kita. Kadang-kadang pembicaraannya kita mulai dengan papa ya, papa sukanya begini, papa maunya begini. Kau hadapi sesuatu, nih papa kasih tahu nih, mama kasih tahu begini. Nah tidak, kita harus mulai dari anak kita. Ya, kamu mau mulai dari mana, nak? Kamu tahu caranya? Bagaimana mama papa menolongmu? Ya, nah, apa yang paling kamu nggak suka? Bukan gini, papa nggak sukanya begini ya, mama nggak sukanya begitu. Nah, itu bukan bangun hubungan ya, itu bangun image kita di hadapan anak kita. Nah, pentingnya kita membangun hubungan ya bukan sekedar memberi komentar, mengomentari anak, tetapi ya tujuannya supaya kita bisa masuk ke dalam dunia mereka. Mereka percaya bahwa kita mengerti mereka, kita ada otoritas yang mengasihi mereka, kita ada otoritas yang memperhatikan mereka, kita ada otoritas yang melindungi mereka. Nah, itulah yang harus kita masuk dalam dunia mereka. Jadi ada dua hal yang paling penting, salah dan gagal itu sangat penting sekali untuk kita ada bersama dengan mereka sejak kecil. Saya ingat waktu anak saya berbuat salah di depan teman-temannya dan teman-temannya mengadu kepada saya di sekolah waktu SD, ya kadang mereka berkata, tante, tadi Yunika lakukan ini dan itu.
Saya cuma berkata kepada teman-temannya dan saya berkata, terima kasih kalian sudah memberitahu Tante. Tapi Tante percaya hati Yunika juga baik dan hati kalian juga baik. Dalam sekejap mata semua mulut tertutup dan mereka cuma berkata, oke Tante. Ya, saya bilang terima kasih, sampai ketemu. Dan anak saya pun merasa aman. Nah, hal-hal kecil seperti inilah yang membuat anak kita bisa aman dengan kita. Dan dia tidak takut salah. Sekalipun salah, kita tidak akan mempermalukan dia. Ya. Nah, tujuan kita membangun hubungan yang perlu kita tahu adalah supaya kita bisa masuk dengan membentuk karakter Kristus dan mendidik mereka kepada karakter yang kita harapkan. Makanya kita bisa fokus kepada karakter ya. Nah, kita membaca lebih dulu ya tentang Amsal 22 ayat 6. Mari kita baca sama-sama dimanapun Anda berada. Ya, 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, kita harus mengerti. Ya, fokus kita kepada anak kita membangun hubungan bukan supaya senang-senang, supaya baik-baik saja keadaan rumah, bukan. Tapi kita fokus pada hubungan supaya kita bisa mendidik mereka dengan baik apa yang kita ajarkan, apa yang kita maksudkan sampai kepada anak kita, yaitu karakter yang benar. Ya. Nah, karakter seorang anak ini penting karena akan menentukan masa depannya. Makanya Amsal berkata, ya pada masa tuanya pun sampai ujungnya adalah masa depannya. Nah, karakter yang dimaksud adalah respon hati dia, apa yang ada di dalam dirinya, bukan karakter yang dari luar tapi dari dalam diri. Jadi proses kita mendidik karakter anak kita bukan kesempurnaan, bukan kehebatan, bukan anak kita tidak pernah salah, tetapi dia bisa salah, tetapi dia tahu itu salah dan dia mau terus memperbaiki. Dia tidak berhenti untuk belajar. Makanya fokus orang tua adalah melatih karakter anak kita, ya, melatih mereka. Dikatakan di dalam Amsal jalan yang patut baginya. Jalan yang patut itu artinya cara, karakter yang diharapkan seperti apa. Ya, sampai tua. Misalnya kita berharap sampai tuanya pun dia suka menolong. Ya, suka menolong, bukan orang yang pelit, bukan orang yang egois. Ya, itu adalah sebuah proses kita melatih mereka. Ya, kalau ada kesulitan, ya dia responnya apa? Responnya tidak lari. Ya, bukan menangis dari kecil dikit-dikit misalnya nangis gak apa-apa, jangan bilang berhenti nangis, bukan begitu. Ya, tapi kita sabar berkata, oke, sudah berhenti nangis, ayo kita jalan terus. Itulah yang disebut mendidik. Mendidik bukan memaksa perubahan, tetapi membawa kepada sebuah proses yang patut dari tidak patut menjadi patut, tidak langsung terjadi. Tetapi itu butuh melatih berulang-ulang. Ya, bagaimana hadapi kesulitan? Boleh nangis, tetapi harus berhenti dan kita akan hadapi kesulitan. Ya, proses melatih berulang ini berjalan panjang dan bukan langsung jadi. Ya, sekalipun salah di depan umum, kita tidak boleh malu jadi orang tua dan marah. Ajarkan lagi. Kalau anak saya salah di depan umum atau di depan orang lain, yang harus kita katakan bukan memang anak saya bikin malu. Tidak, yang kita katakan adalah maafkan saya sebagai orang tua, saya yang bertanggung jawab. Ya, saya akan melatih ulang anak saya akan didik ulang. Ya, itu yang perlu kita tunjukkan pada anak kita, bahwa kita tidak jaim, bahwa kita tidak pertahankan apapun. Ya, yang kita mau ada anak kita belajar, salah itu oke. Ya, yang penting kita tidak berbohong dan kita mengakuinya. Kita lebih dulu menjadi contoh kalau salah dalam mendidik karakter. Ya. Nah, dalam mendidik karakter, banyak orang merasa yang penting anaknya baik-baik. Bukan seperti itu. Karakter yang kita maksud tentu saja ada koridornya, yaitu firman Tuhan. Ya,
Karena tanpa firman Tuhan, kita tidak ada bedanya dengan ajaran agama-agama lain. Karena dunia punya cara yang disebut karakter. Tetapi firman Tuhan juga ada caranya. Misalnya kalau dunia punya cara sopan santun, yang penting dilakukan. Ya, tetapi buat firman Tuhan itu lebih dalam. Bukan sekedar sopan santun dan tata krama, tetapi lebih dari itu adalah hati yang mengasihi dan menghormati orang tua. Ya, submit, tunduk itu hati. Bukan terpaksa, bukan jelek-jelekin orang tua di belakang, atau bahkan kita mengucapkan atau cerita yang buruk tentang orang tua. Ya, jadi ada dari dalam, lahir karena kita mengasihi Tuhan, lahir karena kita menghormati Tuhan lebih dulu. Ya, jadi ajarkan anak kita karakter ada kaitannya dengan tokoh-tokoh Alkitab misalnya. Ajarkan dengan karakter Kristus. Ya, bagaimana respon Tuhan Yesus, karena itulah yang menjadi sumber kebenaran tentang karakter, supaya ia tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Nah, ingat, karakter bukanlah ada karena lahir, tapi dibangun sampai jadi. Makanya karakter itu dari dalam. Kita harus sabar. Saya ingat mengajarkan Benaya untuk berterima kasih, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tetapi saya tidak berhenti memberikan contoh untuk bagaimana meresponi dengan terima kasih, dengan syukur. Bahkan sampai hari ini mereka sudah dewasa, dua-duanya anak kami. Kami tidak berhenti mengajarkannya. Karena kami percaya itu adalah sebuah proses pembelajaran seumur hidup. Ya, misalnya mengajarkan boros itu ya tidak sesuai dengan Alkitab, karena Alkitab berkata di kitab Ibrani adalah hidup cukup itu bagaimana supaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, hal-hal seperti ini perlu firman. Ya, dasarnya hidup cukup itu apa? Ya, Alkitab berkata tentang cukup itu apa? Nah, itu pentingnya kita orang tua harus ada dasar kerohanian. Kerohanian kita penting dalam mendidik anak kita. Ya, karena anak-anak kita semua cenderung semakin besar, semakin punya kemampuan, mereka semakin punya ego, semakin menunjukkan keinginannya kalau mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak lahir baru. Ya, tapi kita suka lalai sebagai orang tua, ya, melihat masa-masa anak-anak kita ini sebelum usia 12 tahun, sejak usia TK, ya, mereka ini butuh karakternya dibentuk. Jalan yang patut itu seperti apa sih? Apakah dari kecil kita ajarkan mereka? Makanya di sekolah kadang ya, di sekolah minggu sekalipun ada diajarkan apa? Suruh doa, bagaimana percaya Yesus, lahir baru bagaimana, ya. Tujuannya apa? Semua ada kaitannya supaya mereka serupa dengan Kristus. Tanpa kelahiran baru, tanpa mereka mengerti tentang menerima Tuhan jadi juru selamat mereka, dan percaya dosa mereka sudah diampuni, sulit sekali untuk mereka berkembang, bertumbuh di dalam karakter-karakter yang benar. Karena sumbernya adalah Roh Kudus dan Firman. Ya, jadi kenapa kita hafal ayat? Tujuannya ada pembekalan. Supaya satu hari waktu mereka lahir baru, dari dalamnya ada yang mengaminkan dan meneguhkan, yaitu Roh Kudus dalam diri mereka. Ya, itu harus dididik. Ya, ya makanya saya ingat, saya waktu dari kecil saya tidak diajarkan dididik menurut firman Tuhan karena saya bertobat pada usia SMA. Nah, apalagi anak-anak kita sekarang muncul dalam generasi di mana orang tuanya kebanyakan Kristen. Mereka perlu mengerti dan mendengar bagaimana jalan yang patut bagi mereka sesuai firman. Nah, inilah proses mengajar, meneguhkan, itulah mendidik mereka. Ya, setiap kita harus menggunakan otoritas kita sebagai orang tua. Ya, orang tua harus memiliki, menghidupi kebenaran. Bukankah perubahan dimulai dari orang tua? Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 dikatakan, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Anak-anak kita perlu mengikuti dari kecil ajaran-ajaran kita. Ya, bagaimana cara kita bercerita, cara kita menunjukkan caranya seperti apa. Ya, kebiasaan
kita yang buruk dulu, bukankah karena kita tidak pernah ada ayat firman yang ditunjukkan oleh orang tua kita. Ya, jadi kita harus berubah sebagai orang tua. Ya, kita kalau kita tidak bisa, kita salah, kita kasih contoh pada anak kita bagaimana cara minta maaf ya. Oh, tadi mama salah bicara, tadi mama bicara terlalu keras ya. Sekarang mama mau belajar. Ayo, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, karena Tuhan ada dalam hidup mama. Kita minta ampun sama Tuhan, kita mau belajar. Nah, hal-hal itu penting buat anak kita melihat ya, bahwa kita bukan saja bisa marah dan salah karena marah yang tidak jelas, tapi kita juga tidak fokus kepada perasaan kita yang merasa takut malu sama anak kita. Enggak perlu seperti itu. Ya, orang tua perlu membangun kehidupan kebenaran ini dengan kasih. Ya, bukan dengan cara-cara banyak cara. Nah, banyak orang tua belajar, tetapi saya ingin mendorong ya, bukan dari buku, tetapi bagaimana kita belajar berbicara dengan benar, bagaimana berespon dengan benar. Nah, anak-anak melihat, oh cara marah yang benar begini ya, oh cara menegur begini ya, oh itu yang disebut menasehati ya. Dulu anak saya bertanya, Mama, apa marahnya dengan menasihati? Anak saya waktu itu masih usia SD. Nah, disitulah saya menjelaskan kepada dia. Dalam waktu seperti itu ada waktu yang baik sekali untuk anak kita masuk dalam dunia kita dan mengerti ya kenapa itu penting buat mereka tahu, sehingga mereka bisa melihat cara hidup kita, mereka melihat pendirian kita, ya melihat iman kita, kesabaran kita. Makanya orang tua, kalau Anda ingin anak Anda punya karakter khusus, Anda juga harus dewasa rohani. Ya, Anda harus mengerti ini bukan sekedar membuat keputusan hidup sehari-hari, tetapi keputusan kita adalah keputusan yang prosesnya bagaimana sehingga anak bisa meniru, anak bisa tahu, oh begini ya cara berpikirnya. Banyak orang tua manjakan anak dengan uang dan fasilitas yang terbaik. Tetapi sebenarnya itu bukan karakter, itu adalah salah satu cara kita menunjukkan kasih. Tetapi kita juga harus menunjukkan kasih dengan bagaimana kita menunjukkan pendirian kita yang benar dan yang salah, karakter yang benar, bagaimana tulus itu bagaimana. Ya, anak saya pernah tanya sekali, nah, apa artinya Judas? Nah, di situ saya jelaskan ya, kalau kita ingin berkata tegas itu, kita tidak perlu dengan cara marah-marah seperti apa, dan kita perlu tulus, tapi kita juga harus tegas dalam hidup kita. Nah, makanya kita harus mengerti perubahan dalam membentuk karakter. Perubahan itu dimulai dari orang tua. Nah, karakter apa yang penting untuk kita banyak bangun dalam diri kehidupan anak-anak kita? Nah, kita perlu melihat yaitu karakter utama, yaitu penguasaan diri, ketaatan, tanggung jawab, dan kejujuran. Mengapa ya ini karakter-karakter utama? Karena ini adalah hal yang menentukan karakter-karakter lain juga. Penguasaan diri nanti kita akan sebentar belajar masuk. Mengapa itu penting? Karena itu akan menyangkut hal-hal yang sifatnya bertanggung jawab. Ya, ketaatan itu setiap kali kita masuk dalam fase mendidik anak, kita selalu masukkan. Cuma cara pendekatan bagaimana mendidik karakter taat itu agak sedikit berbeda dengan anak usia di bawah 4 tahun dan anak usia di atas 4 tahun, bahkan untuk anak remaja. Ya, nah, tetapi untuk kejujuran ada hal yang penting sekali untuk kita tanamkan. Karena begini, ya kejujuran itu sejak kecil itu perlu ditanam, karena kebohongan ada yang paling banyak sekali ya dilakukan oleh anak-anak kita. Mereka tidak mau jujur, mereka hidupnya tertutup karena banyak kebohongan dan banyak hal yang mereka tidak mau menunjukkannya kepada orang tua. Nah, kenapa ini penting? Ya sejak kecil kita tanam. Saya melihat banyak orang tua yang anaknya dididik sejak kecil dengan benar. Sejak remaja, masalah ada nggak? Tetap ada. Tetapi paling tidak 50% masalah sudah teratasi karena sudah ada fondasi yang ditanamkan. Ya, di dalam 2 Timotius 3, 14 dan 15 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Ini ada surat Paulus kepada Timotius. Ya, yang telah engkau terima dan engkau yakini Timotius, dengan selalu ingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu.
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, sejak kecil Timotius mendapatkan kebenaran Alkitab dari ibunya. Ya, dulu memang belum ada Alkitab, tetapi sudah ada ajaran-ajaran yang diberikan untuk anak-anak di Yahudi, orang-orang Israel sana ya. Nah, dari ibunya, ya Timotius, bukan Paulus sebenarnya loh. Di tengah kesibukannya, dia mengajarkan Timotius, ya apa yang harus diajarkan. Ingat kata Paulus, orang yang telah mengajarkannya padamu, bukan Paulus yang mengajar awalnya, tetapi dari kecil. Makanya dikatakan di surat Timotius yang lainnya bahwa dia bisa melihat iman ibunya ada dalam diri Timotius, bahkan iman neneknya. Ya, sekarang banyak nenek manjakan cucu, bukan bercerita yang menarik kepada cucunya ya. Fokus kita bercerita ya karakter Kristus yang ada dalam diri anak kita. Kita cerita bukan sekedar perbuatan baik. Makanya ini beda dengan proses sekuler. Kita harus mengerti walaupun anak-anak kita masih kecil, ya, kita harus banyak menceritakan firman karena firman punya kuasa untuk mengubah hati anak kita. Firman adalah perkataan Kristus yang kita ceritakan bagi anak-anak. Perkataan Kristus dan perkataan yang diilhamkan Allah dan diceritakan kepada anak kita. Ya, jadi dari kecil kita harus bisa membuat anak kita tertarik mendengar cerita kita. Saya ingat sejak kecil saya suka cerita Alkitab pada anak-anak saya, dan mereka selalu tertarik. Nah, saya mendorong buat para ibu-ibu dan ayah. Suami saya juga terlibat loh waktu anak-anak masih kecil cerita. Kita harus antusias cerita sama anak. Ya, dari kecil anak kita, anak-anak kami tertarik untuk kami cerita Alkitab. Ya, kalau setiap kali cerita, mereka selalu antusias. Bahkan kalau kami dalam perjalanan, saya suka bawa buku cerita dan suka cerita. Bahkan ada cerita-cerita buku kecil, ya, yang kami dapatkan dari domba kecil tentang menginjil anak. Di mana-mana saya bawa, di mana-mana saya ceritakan, dan mereka selalu matanya berbinar-binar, tidak lobat, ya, untuk bercerita. Nah, kenapa anak kita seringkali lobat kalau udah remaja? Karena dari kecil memang kita jarang cerita. Sampai hari ini kami harus katakan, ya, anak kami sudah umur 27 dan 24. Dua-duanya masih senang dengar khotbah kami sampai hari ini. Ya, mereka suka bertanya, kapan khotbah lagi, Ma? Kapan Papa khotbah? Di mana? Ya, kalau sekarang sudah zamannya online, kadang mereka bertanya, linknya kita mau melihat. Nah, kenapa? Karena dari kecil mereka melihat kami mengajarkannya. Kami bukan mengajar dengan sempurna, tapi kami mengajar dengan kelemahan kami, keterbatasan, tapi juga dengan teladan hidup kami yang bukan sempurna. Ya, nah ini yang penting. Anak dari kecil harus tertarik dengar. Kalau enggak, nanti fase selanjutnya jadi susah mau dengar kita. Jadi Anda yang ikut kelas ini, saya ingin memberi semangat bahwa Anda bisa bercerita buat anak Anda. Tapi ceritanya jangan marah-marah habis cerita. Nah, ya harus seperti ini, ya harus seperti ini. Jangan begitu. Ya, katakan bagaimana Anda semangat, Anda juga mau seperti tokoh yang Anda ceritakan, dan anak Anda juga mau. Mari nak kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Ingat, bicara karakter itu bicara iman yang diceritakan, yang diwariskan. Jadi iman itu bukan sekedar ajaran, tetapi ada kuasa kebenaran atau power of truth. Ya, jadi sampai satu hari anak-anak kita melihat kekristenan itu menarik. Alkitab itu menarik. Alkitab ada sumber segala-galanya. Ya, sampai mereka melihat firman bisa menegur hidup anak-anak kita. Ya, kita mau seperti itu kan, satu kali firman waktu mereka baca Alkitab, firman itu bicara buat hidup mereka. Ya, jadi kalau kita merasa aduh saya nggak pintar cerita, Anda tidak usah bersaing dengan YouTube. Ya, tentu saja YouTube berbeda, mereka punya daya tariknya, tetapi ingat, waktu kita ada hubungan dengan anak kita, kita isi dengan cerita kehidupan. Anda tidak bersaing dengan YouTube, ya, Anda tidak bersaing dengan yang lain, tetapi Anda sedang memperlihatkan kehidupan, dan itu menarik. Ya, ada iman, dan Anda melihat juga itu anak-anak melihat bagaimana Anda penuh senyum, penuh kasih, itulah yang tidak didapatkan di YouTube. Ya, Anda bukan YouTuber, Anda juga bukan
pencerita YouTube, tetapi Anda bisa bercerita karena perkataan Kristus yang utama harus ada dalam mulut Anda dan dalam hidup Anda. Jadi ingat, semua karakter yang kita ceritakan ada kaitan cerita Alkitab dan tokoh Alkitab. Ya, jangan cuma beri makanan dan gadget yang mahal, tetapi cerita Alkitab yang ada iman diceritakan itu yang paling mahal. Ya. Berapa banyak Bapak Ibu setuju karakter penting? Itu dulu. Kalau kita tidak cukup sepakat ke arah karakter paling penting dalam mendidik anak, kita akan coba masukkan hal-hal yang sifatnya membuat anak senang, membuat anak bahagia, ya, tapi karakternya tidak terbentuk. Nah, saudara, banyak orang tua takut konflik sama anak. Padahal konflik dan anak itu wajar, ya. Kalau anak nggak senang sama kita, ya loh, karena dia tidak mau melakukan apa yang kita minta, tentu cara mintanya harus benar. Terjadi konflik, nggak masalah. Yang penting adalah tujuan konflik itu adalah menghasilkan apa? Respon benar. Nah, respon-respon benar yang diambil oleh anak, walaupun dia masih kecil, usia 4, 5, 6, 7 tahun, itu menjadi sebuah karakter. Jadi memang karakter itu tidak lahir dengan sendirinya, itu harus dibentuk. Makanya ada istilah pembentukan karakter. Jadi kalau Yesus sendiri memberi waktu 3 tahun kepada 12 muridnya, itu sebenarnya pembentukan karakter. 12 dari suatu hari jadi pemimpin. Memang gagal satu, yaitu Yudas Iskariot. Nah, jadi kalau saudara sepakat karakter itu penting, berarti sudah harus mulai melangkah. Ya, tadi istri saya meyakinkan saudara. Nah, hari ini saya juga meyakinkan saudara, bahwa saudara kalau sudah bisa cerita banyak sama teman saudara, sudah bisa cerita Alkitab walaupun tidak biasa. Kita bisa beli Alkitab bergambar, tokoh-tokoh Alkitab cerita. Tentu anak yang masih kecil. Tapi kalau sudah besar bagaimana? Diskusi. Ya. Jadi saya tidak bisa mengajar karakter kalau saya tidak menunjukkan karakter itu kepada anak. Kita hanya berhak mengajar sejauh apa yang kita hidupi. Jadi yang berubah siapa dulu? Saya. Kalau saya nggak berubah, anak saya tidak berubah. Kalau saya mau anak saya itu jujur, saya harus jujur dulu. Kalau saya mau anak saya bertanggung jawab, saya harus bertanggung jawab dulu. Kalau saya mau anak saya punya penguasaan diri, saya harus menguasai diri dulu. Jadi inilah prinsipnya adalah ketika saya berubah, anak saya berubah. Amin. Nah, kita akan fokus kepada karakter penguasaan diri, self-control. Saya tidak terlalu banyak bahas tentang tokoh Alkitab, tapi di layar saudara sudah bisa lihat orang hebat sekalipun. Kalau dia tidak bisa handle dirinya, tidak bisa menguasai nafsunya seperti Simpson, itu karakter. Orang hebat seperti Simpson kalah sama seorang wanita, Delila. Daud seorang raja, ya toh, tapi dia tidak bisa menguasai dirinya. Ada istri orang namanya Batseba diambil. Demas, seorang rekan kerja Paulus. Tapi satu titik dia tinggalkan Paulus karena dia pergi ke Tesalonika. Dikatakan dia mengasihi dunia. Sekali lagi, jangan kagum sama orang hebat. Kagumlah anakmu yang saudara bangun karakter. Karena karakterlah yang akan membawa dia bertahan untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia. Yaitu Yusuf contohnya. Yusuf melewati gelombang badai, dihina, ditinggal, dilupakan, dibuang oleh keluarga. Tapi dia tetap terus dapat menguasai dirinya, nggak menyimpan kemarahan, kecewa, mengampuni orang yang melupakan dia. Akhirnya dia apa? Jadi wakil Firaun. Ujian terbesarnya adalah dia bisa menguasai dirinya terhadap godaan seorang istri dari majikannya, yaitu namanya Potifar. Jadi sekali lagi, Alkitab itu penuh inspirasi bagaimana kita bisa cerita. Karena anak paling ingat cerita. Ya loh? Jadi bukan sekedar ayat. Cerita kisah Alkitab menolong mereka untuk mau mengejar karakter itu.
Nah, dalam sesi ini kita akan memberikan langkah-langkah praktis sebenarnya. Karena di satu sisi kita bicara hal rohani, tetapi di sisi lain kita akan menolong saudara untuk mengambil keputusan mengenai penguasaan diri. Jadi menyangkut penguasaan diri saudara, yang pertama, cara latihnya apa? Ingat, yang pertama, jangan memberi terlalu banyak kebebasan atau pilihan waktu di awal, waktu usia masih kecil. Kalau sudah perhatikan gelas, gelas itu kecil di bawah, besar di atas. Ketika anak 2 tahun, kebebasannya seharusnya ukurannya sesuai usia 2 tahun. Ketika anak 4 tahun, kebebasannya juga 4 tahun, tapi bukan hanya soal usia. Lebih benar lagi adalah kebebasan yang diberikan haruslah sesuai dengan pertumbuhan tanggung jawabnya. Artinya di dalam gelas ini, dinding gelas ini adalah besarnya tanggung jawab dia bisa tunjukkan. Air itu adalah besarnya kebebasan. Selalu ada batasannya. Contoh, saya melihat anak-anak yang sudah keburu diizinkan naik motor. Usia 12 tahun sudah dikasih kebebasan naik motor. Walaupun SIM belum ada. Ketika anak dikasih naik motor, akhirnya dia selalu pengen naik motor. Kita larang. Ya, pertanyaannya adalah kenapa dari awal saudara kasih kebebasan untuk naik motor? Jadi berpikir dulu sebelum memberi hak buat mereka untuk melakukan sesuatu, atau kita ganti kata hak dengan kebebasan. Mari kita lihat prinsipnya lebih detail. Ya, baca sama-sama. Besarnya kebebasan yang diberikan kepada anak tergantung kepada tingkat tanggung jawab yang ditunjukkan anak. Inilah prinsip setia dalam perkara kecil. Kalau anak belum bisa setia dalam perkara kecil, jangan kasih dia perkara besar. Itu masalah. Jangan kasih anak saudara gadget, ya toh, sebelum dia bisa setia dengan sekolahnya. Banyak orang tua ribut soal gadget. Pertanyaan, kenapa kasih dia main gadget? Seharusnya jangan kasih dia main gadget di awal. Ya toh? Jangan dikasih handphone di awal. Ya, dipinjamkanlah handphonenya, gampang ditarik daripada sudah diberikan handphone dia merasa miliknya. Game online, kenapa anak-anak sekarang terikat game online? Ya, masalahnya orang tua memberi kebebasan dalam penggunaan browsing internet, ya toh? Jadi diberi kebebasan apa yang mereka mau ya silakan. Ketika makin parah baru ditarik, terjadilah keributan. Ketika anak sudah menikmati kebebasannya dan dia tidak bisa tanggung jawab, sekolahnya lalai, bangunnya telat, atau tidur malam. Salah siapa? Salah orang tuanya. Kenapa diberikan kebebasan untuk explore dunia internet begitu awal? Nggak ada kontrol. Ya toh? Jadi 2 pertanyaan. Sebelum engkau memberi sesuatu, ini penting. Ini akan menolong kepala sudah nggak pusing. Kepala saya pernah pusing karena saya kasih bola untuk Bena yang masih kecil 6 tahun. Bola plastik di ruang tamu. Dia tendang-tendang. Ya, hampir gelas pecah. Nah, kenapa saya kasih dia main bola di dalam? Nggak mikir. Seharusnya kasih main bola kain. Kenapa kita kasih anak spidol, ya atau pen kalau dia tidak belajar dengan magnetic pen sehingga dinding kita penuh dengan coretan? Itu untuk usia masih kecil. Nah, untuk usia yang lebih besar adalah pertempuran kita soal gadget. Pertanyaannya, apakah waktu ini tepat buat mereka megang sesuatu? Atau mereka boleh main, tapi ini milik papa nih. Kamu bukan milikmu, kamu hanya pinjam. Yang kedua, pertanyaannya adalah anak seusia dia bisa bertanggung jawab atau tidak. Kita akan detailkan lebih jauh hal ini supaya saudara yang sudah keburu memberi kebebasan terlalu besar, saudara tarik lagi itu sulit sekali. Ya, nanti kita akan ajarkan cara-caranya. Tapi 2 hal ini prinsip dulu.
Kalau Anda punya anak nggak bisa setia bertanggung jawab dalam perkara kecil, jangan beri kebebasan lebih jauh. Ya toh? Itu prinsipnya. Pikirkan sebelum memberi sesuatu. Amin. Ya. Bagaimana cara kita melatih penguasaan diri anak? Yang kedua, yaitu dengan yang pertama dengan cara kebebasan, kita harus melihat seberapa dia bertanggung jawab. Ya, kalau dia sudah mulai bisa bertanggung jawab lebih besar, lebih banyak, berarti kebebasannya lebih besar. Nah, proses inilah yang disebut mendidik anak kita, dan kita harus tahu orang tua anak kita sudah ada di dalam langkah yang mana. Ya. Nah, yang kedua adalah dengan cara kita mendidik anaknya karakter penguasaan diri, yaitu dengan kita membuat aturan, ya. Ulangi bersama saya, ada aturan, membuat aturan, ya. Oke, jadi orang tua apakah ada aturan yang jelas di rumah? Di sekolah itu ada aturan. Ya, sekali bel berbunyi, itu anak-anak langsung kumpul, langsung berbaris. Tapi kalau di rumah enggak tentu begitu. Kok di sekolah bisa baris, di rumah nggak bisa ngantri, nggak bisa ngalah. Berarti di rumah tidak jelas aturannya, ya. Nah, makanya kita harus bikin aturan di rumah kalau bermain misalnya. Apakah mereka mengerti ada aturan membereskan mainan selesai? Ya, misalnya langkah apa aja. Makanya kadang kita lihat ya, di rumah tertentu ada aturan, habis main matikan listriknya, matikan lampu misalnya. Ya, taruh pada tempatnya, taruh pada kotaknya. Makanya di rumah nggak bisa terlalu berantakan, nggak bisa berantakan banget. Kita harus biasa melatih anak kita. Belajar dulu baru boleh nonton. Pada umumnya begini ya. Kita ngomong dalam kasus standar lebih dulu. Ya. Jadi jam berapa? Makanya pola rutin penting. Untuk anak-anak kita, apalagi yang anaknya lebih dari 2 atau 3. Ya. Naik sepeda tidak boleh keluar dari jalan utama. Misalnya ini contoh-contoh aturan bermain. Ya, Anda perlu membuat, tapi ingat nanti kalau pulang jangan setelah di rumah ini ya jangan terlalu banyak bikin aturan yang bikin anak susah. Loh kok jadi ada 10 aturan ya nanti ya habis ikut seminar ini ya, ikut webinar ini ya. Oke. Nah, apa yang paling penting? Buatlah aturan yang paling penting dalam bermain apa? Yang kedua, dalam penggunaan uang kita harus mengerti apakah anak-anak ada aturan penggunaan uang enggak. Ya, bagaimana bagaimana yang kita ajarkan mereka, didik mereka. Ingat, jalan yang patut baginya dan kita memberikan dia pagar-pagar yang mana iya, yang mana tidak. Ya, jadi itu akan menolong anak kita untuk bisa bertindak dengan benar. Ya, misalnya saya ingat sekali waktu itu saya pertama kali kelas 5 atau kelas 4 SD ke Bena. Waktu Bena diberikan uang jajan pertama kali. Waktu saya berikan dia uang jajan, ya saya ingat jangan jajan ini itu yang saya sudah tahu. Saya nggak mau kasih terlalu banyak nanti dia pusing. Ternyata yang minuman sirup yang nggak boleh, tetapi dia memberi teh botol pertama kali. Saya ingatkan dia. Waktu pulang dia nggak mau cerita. Dia bilang, kok mama mau tahu sih saya pakai apa? Kan mama udah kasih uang 5.000-nya. Waktu itu saya kasih 5.000. Ya, saya tidak mendesak anak saya cuma bicara begini. Ben, satu hari Benaya akan makin besar, Benaya akan makin punya uang lebih dari 5.000 yang mama berikan. Nah, tetapi Ben, kalau kamu mengerti, ya, kalau uang 5.000 kamu tidak jujur sama mama, bagaimana uang lebih besar kalau nanti kamu miliki? Benaya harus belajar tanggung jawab dan jujur. Itulah yang membuat Benaya semakin menjadi pandai dan dewasa. Nah, akhirnya anak saya cerita. Sejak kejadian itu, anak saya jauh mau terbuka, mau cerita, ya tanpa dipaksa. Dan saya juga, walaupun dia salah beli, ya waktu itu saya sebenarnya tidak izinkan dia beli teh botol. Kalau sisi saya batasan yang tiap keluarga kan beda-beda aturan-aturan yang dibuat. Nah, waktu itu saya cerita kenapa tidak boleh ya. Lain kali tidak ya Ben. Karena ingat, membentuk karakter anak ada sebuah proses ya, lewat aturan itu kan menerjemahkan kita punya harapan kan. Aturan dibuat, nah, aturan makanya bisa berubah.
Saya bilang lain kali jangan beli itu karena ini, karena itu, kita jelasin ya. Nah, itu membuat anak kita tidak takut salah, rasa aman kembali. Nah, bukankah kita sedang mendidik dia karakter jujur dan bertanggung jawab dengan uang jajannya? Ya, itu contoh. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita membuat aturan tentang pergaulan. Ya. Nah, ada waktu ya, insert atau masukkan cerita Alkitab tentang ayat ini. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Cerita. Apa arti yang buruk? Nah, orang tua bahas. Teman yang buruk itu apa? Ben, apa Yunike? Nah, kita yang menambah. Kalau buruk bisa sesat kita. Sesat artinya hidup kita salah, berdosa sama Tuhan. Kalian punya kebiasaan yang buruk, ya. Berikan contoh. Ya, itu firman Tuhan. Ya. Nah, orang tua saya mendorong, ketahuilah siapa teman-teman anak Anda, siapa yang mempengaruhi mereka. Ya, dengar cerita mereka, ingat, tahan mulut. Kalau lagi dengar mereka. Nah, oh itu temennya, terus temennya suka ngomong apa, yang baik atau yang buruk. Oh ya, terus kalau baik, kamu menurut Kak ada dengan satu kata, baik nggak? Kenapa buruk? Kenapa baik? Wah, itu baik, yang baik kita teguhkan, yang buruk kita perbaiki. Ya, itulah pentingnya hubungan untuk mengetahui pergaulan mereka dan memberikan aturan firman ditanam sambil kita menjelaskan. Nah, yang terakhir ada penggunaan gadget, ya aturan, nonton, permainan games. Nah, disinilah kita menanam fondasinya tentang pergunakan waktu. Kok hari-hari ini jahat ya kata Alkitab? Ceritakan apa arti hari-hari ini jahat. Ya, kenapa disebut jahat? Ya, Alkitab menulis Tuhan ingin ingatkan kita bahwa hari-hari ini banyak orang cerita bohong, banyak orang cerita yang membuat kita mendatangkan ketakutan. Nah, itulah hari-hari yang jahat, yang tidak sesuai firman Tuhan, yang hidup dosa itu seperti apa. Makanya kita harus hati-hati apa yang kita lihat. Nah, kita harus mengetahui dalam kita menanamkan soal gadget, penting sekali untuk kita mengerti beberapa prinsip. Mengapa pengaturan gadget, tontonan games diatur oleh orang tua? Ya, orang tua yang harus mengatur, harus ada aturan. Ya, semua isi atau konten dan lamanya anak-anak main, nonton atau bermain games, ya, itu harus diatur oleh orang tua. Karena kita harus mengerti konten yang buruk, isi yang buruk mengakibatkan anak berperilaku buruk. Kenapa anak bisa berperilaku buruk? Karena dalam diri anak-anak tidak ada filter, dalam hati mereka, pikiran, perasaan mereka tidak ada filter sebetulnya. Nah, makanya tadi saya cerita kenapa perlu cerita Alkitab. Firman kita tanamkan lebih dulu. Karena waktu kita memberikan ya hal-hal yang benar dalam hidup mereka harus masuk dulu. Dan pikiran mereka, hati nurani mereka, kita banyak cerita. Nah, itu sebenarnya kita sedang memberikan fondasi. Bagaimana Anda bisa belajar untuk mengerti, memberikan hal yang baik dan yang buruk? Ya, misalnya contohnya, Anda belajarnya untuk tahu uang palsu atau uang benar, Anda ajarkan dulu uang palsu atau uang benar. Tentu saja uang yang benar, bukan uang yang asli, kan? Nah, semakin menguasai kebenaran, semakin anak kita bisa melihat ketidakbenaran itu adalah lawannya. Nah, itu yang disebut Anda harus menanam firman lebih dulu. Ya, anak-anak bisa menjadi melihat perilaku yang tidak diajarkan itu bertentangan. Ya, anak-anak dibangun sensornya dalam diri mereka, filter. Ya, kenapa? Karena anak-anak itu cenderung meniru. Semua yang mereka lihat dianggap sebuah kewajaran, sebuah hal yang normal. Orang tua sendiri untuk menanam sensor itu, orang tua harus jelas dulu benar salahnya nih. Nah, banyak orang tua benar salah aja nggak jelas. Ya, ini dosa atau enggak? Ini benar atau salah? Anda butuh firman Tuhan. Kalau Anda belum mengerti, Anda bisa belajar dari orang lain yang lebih rohani. Anda bisa lebih belajar memperdalam kebenaran dan menghidupi kebenaran. Ya, jadi pentingnya orang tua mengatur karena butuh sensor yang benar. Jadi orang tua
harus didik anak, ujungnya anak-anak sadar bahwa apa yang dia nonton salah atau benar, mereka bisa memilih ujungnya di situ. Ya, nah, jadi kalau mereka ada hal-hal yang bertentangan, mereka bisa bertanya kepada kita. Itu yang kita ngomong. Kalau ada yang tidak mengerti, nak, kalau kamu bingung, ya, apakah itu benar salah, tanya mama atau papa. Kita akan menjawab. Ya, nah, itulah pentingnya kita ingat jalan yang patut baginya sehingga sampai masa tuanya mereka tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya, jadi kita harus mengerti tontonan perlu diatur karena banyak kontennya. Ya, makanya kita perlu atur mereka konten yang baik dan buruk. Itu harus hati-hati kita. Ya, media memang ada kegunaannya, tetapi kita harus hati-hati kontennya itu. Tapi untuk mengatasi konten tidak bisa dilarang dan semua ditutup. Kita harus menanam lebih banyak kebenaran supaya mereka memiliki fondasi firman, fondasi kebenaran untuk menyensor, untuk memfilter hal-hal yang tidak benar dan yang benar. Yang tidak benar mereka bersedia membuangnya dan mengakuinya kepada kita sebagai orang tua. Misalnya anak sekarang itu kan kecil-kecil aja dia punya Instagram dan anehnya orang tua izinkan. Ya, nah bahkan ada anak-anak bisa ubah-ubah Instagram orang tuanya. Nah, seberapa kebebasan yang Anda berikan, Anda harus hati-hati ya tentang media-media sosial ini. Nah, yang kedua, gadget bisa membuat anak-anak terikat. Kenapa Anda harus atur? Ya, tanpa Anda mengatur, sulit sekali anak-anak kita untuk bisa tidak masuk dalam perilaku buruk. Ingat, karena media, makanya disebut era digital, era digitalnya tidak ada batasnya. Kita harus menanam lebih dulu dan orang tua harus mengaturnya lebih dulu. Dan ada 3 hal konten yang berbahaya yang anak-anak yang tidak boleh nonton atau dibatasi, yaitu 3 hal tentang kekerasan, romantisme atau seksualitas yang berbau seksualitas, ya, horor, mistik atau okultisme, ya. Nah, kalau kita menanam kebenaran, waktu anak menemukan tidak benar, maka anak bisa melihat ini tidak benar. Dalam hal kekerasan, mengapa ini penting? Karena kekerasan bisa membawa kepada tantangan yang tidak benar. Karena ada pembuktian diri yang tidak benar. Karena mereka bisa mencontoh hal-hal yang sifatnya keras. Ya, yang kalau romantisme itu bisa larinya ke pornografi. Ingat, karena dorongan seksual mereka akan dibangkitkan belum pada waktunya. Ya, walaupun sebagian ini sudah masalah, tetapi kita harus mengerti bahwa semua yang sifatnya romantisme akan membangkitkan hal yang belum waktunya dalam diri mereka, ya, dan ini berbahaya dan larinya kepada dosa masturbasi, ya. Dan yang ketiga, horor itu bisa membuat mereka melihat kuasa gelap, ya. Kenapa ini tidak boleh lebih dulu ditonton? Karena mereka sekali lagi belum ada sensor, ya. Bagaimana kuasa Tuhan lebih besar? Makanya banyak anak-anak habis nonton ini susah tidur. Mereka ada ketakutan-ketakutan tersembunyi dan iblis banyak ambil untung lewat apa yang mereka tonton, dia mereka serap dan informasi itu nempel di pikiran mereka. Nah, saya mendorong hal orang tua, Anda harus menjadi contoh, Anda juga jangan banyak menonton. Ya, kadang-kala saya suka mendengar pengakuan anak-anak tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya ini, tetapi juga di luar kota. Orang tua nonton, anak-anak diam-diam ngintip orang tuanya nonton. Ya, dan ini berbahaya sekali. 3 hal ini kalau apalagi anak-anak tidak ada tanam firman, ya mereka nggak bisa melihat yang mana benar dan salah. Kekerasan itu jadi semuanya wajar-wajar aja kalau saya berbuat kekerasan. Makanya banyak terjadi bully kan begitu. Karena tidak ada kebenaran tentang kasih, menyentuh hidup manusia, punya belas kasihan itu tidak ada. Ya makanya betapa banyak tentang bully terjadi. Ya, makanya biasanya anak yang terbiasa nonton 3 hal ini atau salah satu dari ini atau 2 dari 3 ini ya terekspos terlalu banyak, penurunan mereka terhadap kepekaan sosial, kepekaan rohani ini terjadi. Jadi kehausan mereka sama Tuhan dan firman sangat-sangat lemah. Ya, mereka cukup tidak kondusif. Nah, ingat, kita menghabiskan harta yang terbesar dalam mendidik anak. Kalau kita izinkan ini terus terjadi, yaitu waktu untuk mendidik anak kita. Dan waktu itu tidak bisa mundur, kita harus hati-hati, ya. Kita orang tua sendiri tidak boleh nonton supaya kita belajar
Alasannya kenapa? Pertanggungjawaban kita apa? Contoh hidup kita yang sedang kita turunkan apa? Sehingga pertanggungjawaban jangka panjang anak kita jadi seperti apa? Sangat tergantung dari Anda. Ya, karena Anda adalah teladan kebenaran. Nah, ada beberapa petunjuk bagaimana kita melepaskan anak dari keterikatan gadget dengan membuat aturan untuk anak TK. Aturan gadget apa yang harus dibuat dan tanggung jawab kita mendampingi, mendidik anak kita seperti apa, mendidik lebih tepatnya ya. Ingat, aturan gadget tidak ada permainan gadget pribadi. Itu papa mama punya. Kalian pinjam atau hanya untuk sekolah online saja. Ya, kita harus jelas jam berapa sampai jam berapa. Ya, tunjukkan jamnya. Ya, jadi anak-anak nggak boleh dianggap punya aset pribadi usia TK, tidak boleh, pasti itu. Nah, orang tua harus pikirkan permainan penggantinya apa. Jangan biarkan anak tidak dikasih gadget, dibiarkan nganggur, kasihan anaknya. Ya, makanya orang tua jangan sekedar kasih makan yang terbaik, sekolah terbaik, tapi juga memberikan aktivitas pengganti yang baik. Ya, kita tidak cukup waktu mendetilkan, tetapi ini ada petunjuk Anda yang harus memberikan hikmat Tuhannya seperti apa. Bermain nonton gadget maksimal 30-60 menit per hari. Ya, ini penting supaya anak tidak terikat. Dan orang tua Anda perlu mendampingi waktu mereka nonton. Apa yang mereka nonton? Hati-hati karena internet itu tiada batas. Ya, perpanjangan waktu diberikan kalau sakit. Ya, tergantung urgensinya. Kalau dia lagi sakit, kadang nggak bisa bergerak banyak. Nah, Anda harus tetap mengawasinya, ya, per 30-60 menit itu tuh apa yang dia tonton dan apa batasan yang dia tonton. Ya, yang keempat, jika anak mulai adiksi atau terikat, maka penggunaan ditarik minimal 4 hari harus didietkan atau puasa gadget. Ya, siapkan pengganti tontonan lain, laptop yang dapat dikontrol intinya oleh orang tua. Ini untuk anak TK. Nah, aturan yang dibuat untuk anak SD, ya, melepaskan anak dari keterikatan gadget adalah penting untuk kita memahami apa aturan yang dibangun dan tanggung jawab kita apa. Yang pertama, pemberian HP tidak boleh jadi milik pribadi penuh. Artinya mereka diberikan hak tetapi tidak penuh, hanya batasan apa. Jelas, orang tua menjelaskan aturan itu harus ngomong jelas. Ingat, aturan bisa dirubah, ya, tetapi ada kejelasan buat anak mengerti, ya, jam berapa, kapan, ya, bisa akses ke HP anak sewaktu-waktu. Waktu kami memberikan HP ke anak-anak sejak kecil, ada sebuah konsensus kita boleh masuk dan tidak boleh ada password dari kecil. Ya, ini saya tidak ngomong segmen remaja. Ini waktu pra remaja, SD, usia TK SD ini. Orang tua memberikan HP-nya hanya yang bisa komunikasi, memeriksa, dan kalau nggak bisa yang jadul, maka memberikan HP anak, memeriksa HP anak secara teratur. Ya. Yang kedua, aplikasi terbatas untuk main. Cek apa yang dia main. Ya, bila tambah aplikasi harus izin. Karena bukankah Anda yang membiayai, Anda yang membayarnya. Bila perlu pinjam dari orang tua dan gunakan laptop, mereka harus pinjam. Ya, aplikasi tertentu orang tua harus jelaskan kenapa? Karena keterbukaan dengan anak penting. Karena bagian orang tua yang mana, Bapak pakai untuk apa. Makanya orang tua Anda tanpa sadar kita sendiri sedang dimurnikan ya lewat kita mendidik anak. Supaya tidak ada aplikasi macam-macam juga ada dan dijaga. Karena Anda bertanggung jawab sebagai orang otoritas rohani untuk anak. Tidak bermain gadget waktu pulang sekolah sampai selesai tanggung jawab pribadi. Ya, jelas tanggung jawab kamu apa nah hari ini. Ya, apa yang harus dilakukan, tanggung jawab di rumah apa juga yang harus dikerjakan. Ya, ingatkan, bimbing anak, selesaikannya seperti apa. Nah, orang tua harus tolong anak, kalau cara beresin aja yang disebut rapi apa, yang disebut teratur apa, yang disebut bagian mama apa, bagian kamu apa, bagian yang menolong apa, ya, bagian yang bergantian yang mana, itu perlu supaya anak belajar punya kepekaan sosial dan mereka tanggung jawab. Mereka hidupnya tidak egois. Penggunaan gadget untuk pekerjaan sekolah itu penting sekali, apalagi anak usia kelas 4-6 jauh lebih membutuhkannya, sekolah online ya, lebih lagi.
Jadi orang tua Anda tidak bisa lepas tangan. Ya, tapi lihatlah ini kesempatan untuk membuat anak-anak ya tidak menyimpang dari jalannya. Ya, ingat, waktu berjalan terus, tapi satu hari kita melihat hasil yang luar biasa. Ya, 30 menit sebelum tidur orang tua mengajak dialog dan berdoa. Ini penting ya. Bangun hubungan lewat dialog, berdoa, bercanda bersama ya. Dan hal-hal ini menolong ya. Boleh nonton cuplikan sedikit-sedikit untuk membuat masa tertawa bersama, kita diskusi bersama apa yang baik dan kurang baik dan bagaimana kita semua bisa belajar bersama. Ya, orang tua harus awasi berkala walaupun penggunaan gadget untuk sekolah. Jangan salahkan sekolah karena ada di rumah ya, kondisi membuat kita harus seperti itu ya, ada kasih karunia ya, orang tua beri waktu bangun hubungan sebisa mungkin. Ya, memang waktu anak kita terikat dengan gadget, ingat, waktu kita mengambil alih gadget anak kita, jangan pakai kekerasan, ancaman, atau merebut dengan paksa. Anak akan marah. Ya, anak akan merasa egonya itu yang belum cukup, yang belum dewasa, membuat mereka marah dan berontak. Nah, itu yang tidak diharapkan. Anda harus secara bertahap mengambil otoritas kalau sudah terikat sekali. Ya, kasih tahu ya, papa mama yang membayar, papa mama minta waktu, ya papa mama mau temani kamu, papa mama pernah salah memberi kamu, tergantung situasinya seberapa terikatnya. Ya, dengan memberi kamu kebebasan, sekarang papa mama mau masuk, papa mama mau menemani kamu main, masuk dulu dalam dunia mereka, dan pelan-pelan Anda memang ini butuh usaha keras karena kebebasan yang dari besar menjadi perkecil, Anda harus sabar. Dengan kasih, dengan tegas, tapi juga dengan dorongan sambil mencari substitusi kegiatan buat anak. Ya, ini akan menolong untuk anak tidak terikat dengan gadget. Wow, soal gadget tantangan ya luar biasa. Karena anak kita sudah besar, ya. Saya kira persoalan terbesar sekarang adalah online school, ya. Yang pertama adalah semua anak dibekali HP atau laptop. Yang kedua, tiap HP ada games-nya, ya, laptopnya. Saya sarankan beberapa hal. Yang pertama adalah kalau HP anak itu terlalu canggih, gantilah yang jadul. Memang Raising Kids ini agak terlambat ya. Bagusnya adalah sebelum pandemi sehingga orang tua berpikir kasihlah HP yang murah tapi masih bisa terima gambar dengan baik, di mana di dalamnya itu tidak terlalu banyak games. Ya, nanti kita cari informasi terhadap handphone yang akan menolong saudara ke arah sana, karena ada teman kita membuat sebuah handphone sudah produksi sekitar 3.000 set. Bagaimana menolong orang tua untuk kontrol anak lewat HP itu sekitar 2 jutaan, ya. Oke, yang kedua adalah Wi-Fi. Semua HP itu yang sifatnya internet dikontrol oleh Wi-Fi. Ya, coba pikirkan adalah bagaimana Wi-Fi itu di rumah itu bisa diputuskan. Ya, atau ketika anak uncontrol ya. Kalau dia yang sistemnya online, dia putus setelah dia tentu selesai sekolah, ya bagaimana caranya. Yang kedua adalah yang pakai kuota. Bagaimana kita mengatur kuota itu, coba pikirkan beberapa hal. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, dulu saya terikat nonton TV. Bagaimana saya tahu ketika saya menikah nanti, saya akan juga menjadikan istri nomor satu, TV nomor 1, istri saya nomor 2. Nah, disitulah saya belajar yang namanya detox. Saya detox 3 tahun nggak nonton TV, dan itu menolong saya untuk kontrol diri. Jadi, anak itu perlu didetox. Tergantung saudara kuat atau enggak detox anak. Karena disitulah banyak pertempurannya. Misalnya, kalau kamu udah papa peringatkan, mama sudah peringatkan, kalau kamu main game terus sampai malam, papa akan sita. Ambil handphonemu, hanya bisa dipakai waktu sekolah saja. Ya, setelah itu, nah tergantungnya mamanya kerja nggak. Ini ruwet sekali menurut saya. Ya, tapi saya percaya Tuhan memberi saudara ketegasan
untuk mengatur. Memang terjadi pertempuran, anak marah, dan itu proses detox yang perlu dilakukan juga. Berikutnya adalah, saudara, saya lihat teman-teman yang sekarang, yang baik lingkungan saya di kompleks perumahan, maupun teman-teman yang menjadi pekerja-pekerja dalam pelayanan, mereka belajar satu hal. Banyak beli mainan yang sifatnya main bersama. Ludo, Scrabble buat bahasa Inggris, ya susun kata-kata. Kemudian Monopoly, ya toh, bisa, ya toh. Kemudian juga Lego yang murah-murah, dan juga olahraga, ya, keliling-keliling perumahan, naik sepeda, ya toh, main, ya toh, main bersama outdoor gitu. Jadi kita harus kreatif untuk menciptakan supaya anak tidak terpaku di dalam rumah dan pegang gadget. Jadi saudara harus cari cara bagaimana mereka bisa olahraga, bisa main musik, atau bisa belajar sama-sama atau main sama-sama. Disitulah saudara butuh teman, tetangga yang dapat dipercaya, ya, gereja saudara Siman yang dapat dipercaya, sehingga mengurangi adiksi gadget ini. Selama mereka nggak ada kegiatan pengganti, mereka akan terus lari kepada tontonan maupun game. Ya, jadi itu saja, waktu kita cukup panjang, artinya kita mengajar lebih dari 1 jam lebih. Tugas minggu ini, baca, evaluasi games yang anak Anda main selama ini, dan pertanyaannya berapa banyak waktu yang digunakan, mulailah buat aturan. Ya, berapa lama? Tentu akan terjadi benturan, pasti dia nggak suka, tapi sudah harus belajar pelan-pelan, ada ketegasan di situ, tarik ulur di situ. Yang kedua, saya sudah jelaskan, pikirkan pengganti kegiatan. Yang ketiga, temenin anak bermain, ya toh. Yang keempat adalah kalau dia nonton YouTube film, ya saudara bisa juga merekomendasi, kasih tunjuk, karena tontonan sekarang sudah umum sekali, agak susah dilarang. Saudara yang harus menunjukkan. Misalnya, salah satu video yang cukup bagus buat anak-anak kita ada Sound of Music, ya toh, anak-anak nyanyi 7 anak itu. Jadi ada film-film yang sifatnya musikal, sifatnya karakter, ya toh. Saudara cari film-film Alkitab juga, saudara harus punya inisiatif dan investasi waktu untuk ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah coba perhatikan, kita banyak ribut, marah, konflik dan anak. Jangan-jangan nggak ada aturan di situ. Buatlah 3 aturan. 3 aja. Contoh, di rumah saya, anak saya susah taruh sepatu. Jadi di lemari sepatu saya tulis, taruh sepatu waktu pulang sekolah. Nah, itu adalah tulisan yang mengingatkan ada aturan. Ya. Karena saya terinspirasi, kalau kita ke toilet, selalu ada tulisan kadang di toilet ya. Flush dengan baik, jangan masukin tisu, selalu ada aturan di toilet. Ya. Jadi di airline ada aturan. Dengan aturan tertulis, menolong anak lihat, oh ada aturan tertulis. Oke? Jadi buat 3 aturan yang membuat banyak keributan di rumah apa? Diskusikan dengan anak kalau dia sudah di atas 7 tahun. Boleh dibicarakan. Kalau di bawah, tinggal buat aturan, minta anak untuk belajar lakukan. Oke? Jadi ini tugas-tugas yang harus sudah kerjakan. Kita tidak kontrol, tetapi kita mau saudara belajar move. Artinya yang penting parenting itu bukan didengar. Bagus ya bagus. Sudah diberkati, berkati. Tapi apakah anak kita berubah nggak? Kenapa anak kita nggak berubah setelah kita ikut seminar? Karena kita nggak praktekkan atau terapkan apa yang di-sharingkan ya hari ini. Oke? Nah, beberapa pertanyaan sudah masuk. Ya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, tetapi sebelumnya nanti dari pihak Pak Budi akan mengumumkan, saya juga baru dapat info tentang HP anak yang khusus sedang dijual oleh pihak Geniora, bagaimana mereka mempromosikan HP ini nanti akan diumumkan, harganya sekitar 1 jutaan dari info yang saya dapatkan. Ini mungkin bisa menolong para orang tua ya, menolong batasan gadget yang sehat untuk anak-anak. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan single, yaitu apa yang harus dilakukan jika anak menjadi korban bullying? Apa yang harus dilakukan jika anak yang menjadi bullier? Kalau anak menjadi korban bullying, maka anak perlu ditolong sejauh mana ya. Kalau levelnya cuma baru dia bisa cerita baru 1-2 kali hingga keparahannya, ya maka dia perlu disembuhkan, dia perlu ditolong. Ya ingat, Bu,
jadi orang tua atau guru jangan langsung memarahi anak dan menghadapi anak dengan langsung konfrontasi, karena itu akan menimbulkan riak-riak kalau tidak cukup hati-hati, ya, karena yang biasa orang yang melakukan pun dia butuh disembuhkan. Why? Kenapa dia? Ingat, kita bukan pendekatan masalah, tetapi pendekatannya adalah akar masalah. Nah, jadi akar masalah yang perlu kita hadapi. Kenapa dia menjadi orang yang suka bully, dan bagaimana cara menolong anak yang bully harus ditolong. Karena kalau nggak trauma, dan itu biasa trauma bisa bertahun-tahun, ya, adalah pendekatan pribadi. Cari siapa kepalanya kalau yang bullier itu. Ya, biasanya di sekolah itu ada gengnya. Ya, ini mungkin kelihatannya guru yang memberi pertanyaan. Sekali lagi, sentuh hati anak dengan pribadi, ya, bukan sekedar bereskan pakai aturan. Sekolah sekarang banyak bereskan pakai aturan, tidak. Anak yang membuli biasanya juga perlu disembuhkan, yang membuli pun butuh disembuhkan. Ya, biasa ada sebab dan ada akibat. Oke, anak saya usia 4 dan 6 tahun, apakah perlu tidur siang? Anak saya semenjak online banyak nonton, bagaimana mendisiplinkan mengurangi nonton untuk usia 6 tahun, bagaimana disiplinkan anak yang suka mengganggu adiknya hampir setiap hari, sehingga membuat mamanya marah dan teriak-teriak. Soal tidur siang sangat tergantung dengan kegiatan anak. Ya, kalau mereka punya kegiatan cukup padat dari pagi sampai siang, mungkin mereka butuh, ya. Tetapi kalau tidak banyak kegiatan, tentu saja tidak. Ya, nah, kalau kebaikan nonton, tadi sekali lagi saya katakan, kunci utama buat para orang tua adalah Anda perlu membuat pola rutin. Anak punya kegiatan, kapan main, kapan ini, dan ada substitusi kegiatan. Anda tidak bisa marah-marah tanpa Anda memberikan solusi buat anak Anda sendiri. Bagaimana caranya memberikan mereka aktivitas yang bisa dikerjakan, ya. Oke, dan ada hubungan dengan teman-teman. Makanya bagus juga dalam versi Zoom online, ya, bagaimana video call dengan teman-temannya itu bisa menolong. Ya. Dari Semarang, membangun trust ini berlaku untuk guru sekolah dan GSM apa ya? Guru sekolah minggu. Ya, artinya ya, hubungan perlu dibangun antara guru dan murid, dan juga di sekolah minggu, ya. Penting sekali, ya, supaya bisa supaya bisa mendapatkan dunia anak dan kita bisa menolong anak yang bermasalah, ya tentu saja butuh hubungan. Anda butuh masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Oke. Saya punya 3 anak. Anak saya cowok 13 tahun. Kalau tengkar adiknya pasti kakak yang disalahkan. Suami saya perfeksionis dan otoriter. Kalau di kantor orangnya fleksibel, tapi kalau di rumah saklek, sukanya mempermalukan anak di depan umum. Misal anak cowok saya 13 tahun tumpahin teh, malah marah-marah memancing pusat perhatian orang. Anak saya yang ini jadi sebel sama papanya. Ketika saya tegur suami, malah marah, dikira saya ngatur-ngatur suami. Kasihan anak jadi super cuek, sibuk sendiri, ngomong kalau saya mendesak. Gimana cara sadarkan suami? Suami mau menegur saja, tapi kalau ditegur nggak diterima, buntutnya malah berantem. Saya mendorong ibu, ya, suami Anda butuh ditolong untuk mengerti tentang prinsip-prinsip parenting atau melatih orang tua mendidik anak. Tetapi yang lebih penting lagi, anak Anda butuh disembuhkan oleh Anda. Ya, jadi membawa anak. Kenapa penting kerohanian kita menolong anak untuk menyembuhkan dia? Seorang ibu ingat, minggu lalu kita sudah bicara tentang sesi menjadi seorang ibu juga perlu menyembuhkan. Memang kadang-kala sebagian keluarga, ya, tidak memiliki orang tua yang ideal. Ya, mengikuti seminar parenting seperti ini, tidak semua ayah juga mau mendengar. Ya, jadi saya harus apresiasi para ayah yang hadir di webinar ini. Anda luar biasa kalau Anda ingin bersedia untuk belajar, ya, karena itu berarti Anda memikirkan masa depan anak-anak Anda dan Anda sedang menjalankan perintah Tuhan, ya, dengan luar biasa. Nah, jadi suami perlu disembuhkan dan dilayani oleh orang lain, ya, tentu saja kalau bukan lewat ibu, lewat orang lain, pembina rohani yang lain, pemimpin yang punya otoritas rohani. Oke, ada beberapa pertanyaan yang kita mau jawab sekalian, yaitu pertanyaannya adalah, tadi Bapak Ibu perhatikan soal anak usia TK. Pertanyaannya adalah, berapa lama mereka boleh nonton TV? Dia berkata, gadget, puji Tuhan kami belum izinkan. Oke, yang pertama adalah kita
kasih referensi, pedoman, ya toh, tetapi sudah harus sesuaikan dengan situasi konteks saudara. Tadi sudah dikatakan bahwa buat anak TK nonton 30 menit sampai 60 menit, ya. Dan kalau dia udah kelas TKB, udah agak besar, sudah bisa ya fleksibel, jangan lewat 2 jam. Tapi sebenarnya ujungnya bukan lamanya. Sebenarnya ada 2 hal. Apakah anak itu sudah adiksi atau enggak? Sudah terikat belum? Yang kedua ada kontennya. Saya sarankan yang punya TV tapi belum kasih izin kepada anak gadget di TK, yang pertama adalah investasi CD player atau film-film yang kita bisa kontrol. Karena dia nonton TV sekalipun, salurannya itu terlalu banyak. Kita nggak bisa kontrol, ya toh. Kalau ada sebuah cara untuk mereka nonton di laptop, ya toh, film-film yang kita bisa keluarkan buat mereka, malah bisa membangun mereka, ya toh. Jadi TV bukan berarti selamanya kontennya juga dia bisa kontrol, remote kontrolnya pindah-pindah channel enggak. Yang kedua, kalau menyangkut anak SD, sekali lagi SD itu 6 tahun. Kita berkata SD itu kan antara SD 1 sampai SD 6, ya kan? Ya toh, artinya 6 tahun range-nya di situ, ya bukan 6 tahun usianya. Jadi SD 1 sampai SD 6. Nah, aturannya untuk berapa lama mereka nonton, saya kira beda sekali SD 1 dan SD 6. Ya toh? Jadi kalau kita lihat SD 1 masih mengikuti aturan TK. Jadi ada teman-teman waktu sebelum school online, mereka hanya batasi lebih banyak nontonnya di weekend. Artinya Sabtu lah terutama. Tapi hari biasa mereka batasi nol, nggak sama sekali untuk bisa bermain HP atau bermain game. Tapi sekarang dengan online itu paling sulitnya adalah saudara kasih jangan lewat daripada 1 jam sampai 2 jam. Ya, kalau anak sudah lewat 2 jam untuk sehari, menurut saya ini sudah kebiasaan akan terbentuk. 2 jam itu habisin waktu di depan baik TV maupun gadget, itu sudah berat menurut saya nanti ke depannya. Jadi itu patokannya begitu. Yang berikutnya adalah soal mata mereka. Mata mereka akan pakai kacamata karena minus, karena terekspos terus. Jadi sebagai orang tua, saya dorong untuk zaman sekarang sudah harus bikin aturan dan harus jauh lebih tegas. Itu kuncinya. Harus lebih berani. Kalau tidak, wow, anak kita jadi anak elektronik nantinya. Saya punya 2 anak laki-laki, satu usia 4,5 tahun, satu lagi 2 tahun, selalu berebutan mainan dan anak yang besar sulit mau berbagi sama adiknya. Boleh nggak suruh anak berbagi atau cara ajarin berbagi yang benar bagaimana? Terima kasih. Nah, sederhana Anda sekali lagi membuatkan aturan pergantian itu seperti apa. Nah, jangan menyelesaikan masalah cuma 1 kali ya. 1 kali, tetapi buatlah sebuah aturan yang bisa berlaku untuk lebih waktu jangka lebih panjang, sehingga waktu Anda lakukan dan komunikasikan kepada anak, mereka bisa mengerti. Ya, prinsip yang Anda ingin komunikasikan ada keadilan, ya, keadilan dan bagaimana cara mengatur ya dengan benar itu perlu dalam bentuk aturan yang jelas, rutinitas yang jelas. Ya, jadi mereka mengerti bagaimana gantiannya. Anda harus pikirkan hikmatnya. Anak saya 4 sekolah, yang 3 sudah pakai HP karena daring dari sekolah, Pak. Bagaimana cara supaya mereka tidak pakai HP lagi? Tidak mungkin tidak pakai HP kalau sekolah daring. Tapi saya mungkin pertanyaannya adalah bagaimana mereka tidak terikat HP. Sekali lagi, tadi saya sudah memberikan petunjuk yaitu tentang aturan dan bagaimana Anda mendampingi. Pola rutin, apalagi saya katakan tadi yang anaknya lebih dari 2 atau 3, itu Anda butuh teratur dan melihat memang itulah pekerjaan di rumah. Waktu sekolah online seperti ini Anda harus teratur melihat mereka, ya. Jadi bukan sekedar waktu sekolah online-nya, tetapi bagaimana Anda menanam di waktu tidak sekolah online. Anda harus belajar menanam kebenaran, mengisi hubungan itu seperti apa, cara mereka hadapi masalah seperti apa.
Ya, jadi mereka mengerti kapan mereka main, kapan bersama, kapan sendirian, kapan bermain, kapan aktivitas yang sesuai hobi masing-masing. Nah, itulah yang perlu diskusi dan duduk bersama di dalam rumah. Sehingga mereka mengerti pengharapan Anda pada mereka masing-masing apa. Anak saya SMP kelas 2 dengan pertimbangan pembelajaran saya beli HP karena saya sendiri harus mengajar juga secara daring. Ternyata pengaruh lingkungan membuat anak kurang bertanggung jawab dalam penggunaan HP. Bagaimana saya bisa menarik kembali? Tadi saya sudah katakan Anda pelan-pelan masuk ke dalam dunianya. Ingat, orang tua tidak punya alasan bahwa saya terlalu sibuk untuk masuk dalam dunia anak. Karena Anda harus benar-benar masuk dalam dunia anak dan diskusi dan menasehati dan memberikan nasihat Anda, apa yang Anda harapkan. Jadi mereka tahu Anda maunya apa gitu loh. Misalnya jam segini Papa maunya kalau makan tidak ada HP, ya. Papa maunya gini. Nah, Anda kalau mau masuk dan membuat mereka mengurangi kegiatan menyangkut apa yang mereka lakukan, Anda harus pelan-pelan masuk dalam dunia mereka dan mereka bersedia ada di bawah otoritas Anda dengan rela dan dengan penuh kasih dari Anda. Bagaimana bentuk karakter anak yang baik karena kami masih tinggal satu rumah dengan orang tua kami. Kadang perkataan orang tua kami tidak memberikan berkat, malah memperkataan tidak baik. Contoh kata bodoh, ngeyel, beling, saya nggak ngerti ya. Dan itu terdengar sampai keluar rumah. Bagaimana sikap kami? Anda harus komunikasikan. Saya tidak tahu bagaimana hubungan dengan mertua atau orang tua. Maka Anda harus bicara dengan orang tua apa yang salah, ya, dan bicara dengan anak apa yang salah dan benar. Sekali lagi, yang kita bangun adalah hati anak. Filter yang kita bangun dan pikiran mereka, sehingga mereka tahu apa yang salah, apa yang benar, dan apa yang mereka tidak ikuti dan ikuti. Masalah kadang-kadang tidak bisa kita ubah, yang sekitar kita, situasi, kondisi, yang bisa kita ubah ada pikiran dan hati anak kita. Dan kita selalu membekali mereka ada di tengah dunia yang tidak ideal, dunia yang penuh dengan masalah, tetapi mereka tetap bisa berdiri bersama dengan Tuhan, dan mereka bisa memilah, dan mereka tetap memilih yang benar, yaitu pendewasaannya. Ya. Anak saya umur 7 tahun, saya sebagai orang tua sangat disiplin dan mendidik anak. Akan tetapi bagaimana kalau anak kita sudah kita buat disiplin, tetapi ketika anak saya di tempat neneknya, semua aturan yang saya buat disalahkan oleh neneknya, sehingga ketika anak saya pulang ke rumah, pasti ada perubahan dalam tingkah anak saya, dan itu kadang membuat saya marah dan selalu saya didik lagi sesuai aturan yang ada di rumah. Baik, ini banyak terjadi ya, terjadi benturan antara nenek, orang tua, dan anak. Ya, nah saya ingin sarankan yang paling benar adalah Anda harus bicara dengan orang tua Anda, ya, dengan neneknya itu. Ya, kenapa kita memberikan itu? Kalau tidak, Anda harus menjaga jarak. Ingat, usia pembentukan anak ya di dalam 4 sampai 11 tahun itu penting sekali. Ya, jangan terlalu banyak. Kalau Anda bicara mau ke rumah nenek, berarti Anda harus siapkan anak Anda. Apa yang benar dan tidak benar itu tetap harus ditanamkan dengan kuat lebih dulu. Ya, karena Anda tidak boleh menjadi kalah dalam kebenaran, bukan berontak sama nenek. Beda, ya. Ajarkan anak kita hormat, ajarkan anak kita kebenaran sehingga dia mengerti menghormati yang benar dan mengikuti kebenaran. Ya, karena Tuhan adalah otoritas di atas nenek, di atas kita bahkan. Ya, sebagai orang tua. Bagaimana baiknya memperkenalkan seks dan berbagai penyimpangan kepada anak-anak, dan pada saat anak berumur berapa hari hal ini disampaikan. Saya rasa nanti kita beli kita punya ini ya tentang pendidikan seks pada anak, ada paketnya, boleh didengar ya, di sana ada. Bagaimana cara mengarahkan anak tidak boleh nonton konten kekerasan romantisme, berhubung kita tidak bisa terus-terusan menemani anak waktu menonton. Anda harus menemani, karena melakukan sebuah aturan, melakukan sebuah kebenaran butuh didampingi. Ya, anak Anda masih usia di bawah mandiri. Jadi dia bisa punya kebebasan yang dia tidak mengerti dan dia tidak tahu bagaimana cara menangkal dan cara menolaknya. Anda harus mengajarkannya. Ya, atau ada orang siapa yang mengajarkannya, tapi yang pasti Anda harus ajarkan dia, memberi contoh. Karena mendidik anak tidak bisa cuma lewat komentar, nasihat saja. Ya, tetapi caranya perlu. Bagaimana SMA tidak saya bahas lebih dulu karena ini bicara racing kids. Yang berapa lama ya waktu menonton TV tadi ada 30 sampai 60 menit per hari.
Kalau anak main catur boleh, ya karena itu masih sehat permainannya. Firman apa yang harus kita ucapkan ke anak yang suka bully dan suka berantem sama dedeknya? Banyak bicara tentang cerita kasih, bagaimana Yesus menyentuh orang-orang berdosa, dan bagaimana Yesus memperlakukan orang yang lemah seperti Sakeus, orang yang dijauhi. Nah, cerita-cerita Alkitab seperti itu, orang Samaria, bagaimana Yesus hadapi, wanita yang berdosa, bagaimana cara Yesus hadapi. Cerita itu dengan penuh kasih. Ingat, ini bukan sekadar cerita. Anda cerita tentang iman, cerita hati Tuhan, Anda sendiri yang harus memiliki iman. Oke, saudara sekalian, saya harus mengingatkan bahwa ya anak kita diperhadapkan dengan situasi di luar di mana kita nggak bisa kontrol. Godaan-godaan seksual, ya toh, konten-konten buruk, baik dari gadget, baik dari internet. Nah, apa yang kami katakan begini, pasang filter dalam hati anak, pasang filter. Karena satu titik dia remaja atau satu titik nanti dia kuliah, filter itulah yang akan menolong dia untuk detect, membedakan ini benar atau salah. Apa yang saya maksudkan pasang filter? Orang tua rajin-rajinlah cerita firman Tuhan. Orang tua rajin-rajinlah diskusi sama mereka Alkitab. Kalau kita itu malas baca Alkitab, apa yang kita mau tanam? Nggak ada filter. Apapun yang kita ajarkan di parenting itu jadi susah, sulit. Karena kita mau protek terus, nggak bisa diprotek lagi anak kita menghadapi dunia internet ini. Apa yang kita bisa protek adalah cerita. Mengapa horor itu nggak boleh? Kenapa romantisme itu nggak boleh? Kenapa kekerasan? Ambil cerita Alkitab atau ambil ayat Alkitab. Kalau tidak ada di situ, suatu hari anak kita kuliah keluar kota kok. Ya toh? Filter itu harus kita pasang dalam 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Itu yang kita harus setiap hari lakukan. Kalau enggak itu, ya pasti anak kita akan terbawa oleh egonya, dagingnya, tubuh dosanya, oleh teman-temannya. Jadi saya dorong, parenting yang kita maksud bukanlah sekedar larang, tidak boleh, boleh, berapa lama, tidak berapa lama, atau gadget. Pasang filter. Filter yang akan menolong mereka untuk menyaring dosa itu kayak apa. Pasangnya ditanam di pikiran mereka, ya. Sampai Roh Kudus sampai mereka lahir baru dan Roh Kudus akan memimpin kebenaran yang mereka terima itu. Ya, jadi saya mendorong seperti itu. Mungkin pertanyaannya cukup dulu ya. Nanti saya serahkan kepada Pak Budi, silakan.